Maka dengan rumus yang ada gitu ya, ini bisa diaplikasikan, Y di sini angka permintaan, demandnya, kemudian XY gitu ya, kemudian X kuadrat ya. XY itu adalah perkalian antara X dan Y ya. X-nya 1 periode, gambar ya, 37 ya. Oke, jadi mudah-mudahan karena Anda sudah ngambil matematika ekonomi, maka tidak sulit lagi gitu ya. Ya. Tapi di modul pengantar bisnis Anda itu tidak ada, hanya ada rumusnya saja gitu ya. Aplikasinya ada di tempat lain ya. Nah, X kuadrat berarti 1 pangkat 2 gitu ya, 2 pangkat 2 4 ini, terus ini nanti semuanya dijumlahkan di sum. Ini ada tanda simbol sum, tinggal Anda jumlahkan. Nah, cari B kemudian cari A. Nah, inilah hasilnya 35,2 plus 1,72 X ya. Setiap X itu naik 1,72 gitu ya, maka di sini akan naik atau akan turun gitu ya. Nah, kalau tren berarti gimana? Kalau tren turun apa naik? Oke, nanti dilihat lagi. Nah, ini gambar ya, gambar yang menggunakan linear trend atau garis gitu ya, garis linear. Nah, yang aktual di sini ya. Oke, yang aktual di sini ada yang warna biru ya, linear trendnya gitu ya, ini yang warna merah gitu ya. Jadi kita bisa melihat gitu ya, berbagai pergerakan hasil, tergantung kepada Anda sebagai pebisnis atau sebagai analisnya mau menggunakan yang mana gitu. Nah, tidak ada metode yang diunggulkan satu sama lain gitu ya. Itu depend on your pengalaman gitu ya. Tergantung pada pengalaman Anda menggunakan data sebelumnya atau tergantung pada kebiasaan Anda gitu ya. Mau yang mana terserah gitu ya. Nah, kita masuk ke yang ini sekarang ya. Penyesuaian dengan musiman ya. Penyesuaian faktor musiman dapat dilakukan dengan mengalihkan hasil forecast yang telah dihitung dengan faktor musiman. Nah, ini rumusnya S titik I sama dengan DI per sum D gitu ya. SI faktor musiman, D1 permintaan aktual untuk setiap periode musiman. Oke. Nah, ini kita lihat yang ini dulu ya. Yang ini sama gitu ya, sama saja gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan rumus tadi gitu ya, rumus musiman ya. Dengan menggunakan rumus musiman ini ada contoh permintaan terhadap ayam kalkun hasil peternakan perusahaan di dalam 4 musim, artinya 3 bulan ya, adalah seperti lihat sebagai berikut ya.
Berdasarkan tabel tersebut, tentukan perkiraan permintaan menggunakan seasonal factor untuk keempat musim tersebut. Nah, ini tahun 1, tahun 99 sampai 99. Nah, ini per 3 bulan gitu ya, per 3 bulan. Nah, angkanya tinggal Anda masukkan ya, tinggal Anda masukkan ke rumus maka dapat gitu ya. Maka didapat angka yang Anda inginkan. Oke. Nah, kalau yang ini ya, menggunakan ya, ini sama nih. Kalau menggunakan data yang tadi, kita menggunakan rumus trend linear sederhana gitu ya. Berapa kebutuhannya gitu ya? Berapa kebutuhan permintaan? Ya, sama dengan 40,97 plus 4,30. Nah, peramalan untuk tahun 2000 periode keempat, ini X-nya tinggal masukkan X-nya, maka akan didapat hasil ini. Ya, 58,17 kalkun gitu ya. 8,17 kalkun. Ya, nah sekarang yang ini min absolut ya, keakuratan. Nah, ini juga sekali lagi jangan khawatir dengan rumus ya. Perbedaan absolut rata-rata antara forecast dan data aktual. Oke. Ini MAD sama dengan sigma ya. Ini silahkan ditanyakan dengan tutor matematikanya. Ini ada kurung ya, ada kurung yang seperti ini. Kalau Anda lihat laptop Anda gitu ya, itu ada berbagai macam kurung gitu ya, tanda kurung ya. Nah, ini saya tuliskan ya. Ya. Ini ada yang seperti ini. Ya. Kemudian ada yang ini ya. Kemudian ada yang ini. Ya. Masing-masing berbeda gitu ya. Ya. Nah, ini tanda kurung. Tanda kurung ini pengertiannya berbeda-beda di sini gitu. Nah, T jumlah periode yang ini, T ini. TT permintaan aktual periode T, FT forecast periode T, N jumlah total periode. Nah, ini nilai absolut. Ya. Absolut artinya nilai yang mutlak. Oke. Nah, kalau yang ini ada min absolute percentage deviasi. Ini kelanjutan dari yang tadi, rumus yang tadi ya. Nah, kita masuk yang ini. Nah, ya, ini rumusnya sama yang ini ya. Kita masuk ke aplikasinya, coba kita lihat ya. Perusahaan B ingin mengetahui tingkat keakurasian peramalan dengan menggunakan MAD ya. Ini angka yang sama yang tadi didapat ya, dapat dari perusahaan, dari data sebelumnya. Ini peramalannya ya. Ini ada alfanya sudah. Kemudian ada ini errornya. Kemudian ini ada angka mutlak ya. Nah, ini perhatikan tandanya ya, perhatikan tanda kurungnya ya. Perhatikan tanda kurung antara DT yang ini dengan yang satu gitu ya. Oke. Nah, hasilnya didapat ya, tingkat keakurasiannya 4,85 gitu ya. Silakan Anda baca di modul ya. Baca di modul apa arti dari
MAD. Jadi semakin rendah nilai MAD relatif terhadap keseluruhan data, semakin akurat forecast tersebut. Jadi kalau ada angka 4,85 gitu ya, maka kira-kira kalau melihat hasil ini, datanya akurat atau tidak gitu. Ya, ini tinggi datanya. Nah, kalau ini ada periode ya, periode 1 sampai 12. Ya. Angka keakuratannya 4,85 gitu ya. Ini 1170. Kalau di sini 4,85 artinya datanya baik gitu ya. Akurasi datanya itu bisa dipergunakan gitu. Oke. Nah, ini yang MAPD. Oke. Nah, ini di modul Anda juga ada ini ya. Kumulatif error, kemudian average error. Nah, ini jarang dipakai sebenarnya yang ini. Yang kebanyakan dipakai itu adalah yang trend ya. Yang sering dipakai ini yang sering dipakai itu adalah moving average ya, atau moving average ya, moving eksponensial yang tadi ya. Ini sering dipakai tuh yang ini sebenarnya ya. Ini saya tarik ya. Nah, sama trend linear ya, atau Y sama dengan A plus PX gitu ya. Ini yang sering dipakai gitu. Kalau untuk menguji keakuratan yang sering dipakai itu adalah MAD ya. Yang sering dipakai biasanya ini moving average, moving exponential average, atau trend linear. Nah, kalkulasian menggunakan MAD. Halo, masih bergabung? Halo, masih bergabung? Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang silahkan Anda buka modul Anda halaman 5.27. Oke. Ya. Oke. Oke. Dibuka di modulnya yang bisa melihat. Sudah? Sudah dilihat? Oke, saya akan minta salah satu Anda ya. Saya akan lihat siapa ini yang hadir. Oke, saya mau menghidupkan ini nih, suaranya atau pensilnya ya. Oke, Sapa Windy. Ya. Halo, kalau bicara bisa dari sana? Halo, ini coba nggak bisa ini. Oh, suaranya nggak bisa.